Saudara dan saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kerap kali kita mengalami sukses, keberhasilan. Sebaliknya, tidak jarang juga kita mengalami gagal, kegagalan. Bahkan orang bilang gagal total. Itu bisa terjadi untuk anak-anak kita di sekolah, gagal meraih ijazah, bahkan gagal untuk sampai pada titik akhir, tamat dan dapat ijazah. Itu bisa jadi juga di dalam hal pertemanan, orang gagal di dalam menjalin relasi dengan tetangga, selalu bertengkar. Bahkan gagal dalam relasi dengan saudara, ya bermusuhan, baku bombe dengan saudara sendiri. Bahkan gagal dalam membina hidup rumah tangga, sehingga pada akhirnya bubar. Begitu juga dalam pekerjaan, mungkin ini paling sering kita alami. Ada kegagalan-kegagalan kecil, ada juga kegagalan besar yang membuat orang frustrasi, kecewa, stres, malu, dan seterusnya. Kita belajar dari para rasul, saudara-saudari. Di dalam cerita Injil tadi juga mereka mengalami kegagalan besar, gagal total sepanjang malam. Mereka bekerja, tapi tidak mendapatkan hasil tangkapan seekor ikan sekalipun. Petrus dan teman-temannya sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam hal menebar jala dan menangkap ikan, bukan hanya kecewa tapi juga malu. Saudara dan saudari sekalian, tapi menarik bahwa ketika Yesus campur tangan, mengintervensi pekerjaan mereka setelah selesai dia memberi pengajaran, dia katakan, sekarang bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jala. Dan ternyata dalam waktu singkat, tidak pakai lama, mereka mendapatkan hasil yang dahsyat, luar biasa. Jala mereka nyaris robek karena penuh dengan ikan. Bahkan perahu mereka, 2 perahu, itu juga nyaris tenggelam karena tidak tahan menahan beban muatan berupa ikan-ikan hasil tangkapan yang demikian besar. Saudara-saudari sekalian, kita belajar dari pengalaman para murid itu, bahwa ternyata untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan yang terbaik dan berlimpah, tidak cukup kita hanya bekerja dengan otot dan otak, O2 ya. Dengan otot maksud saya kita mengandalkan tenaga, kita mengandalkan power kita, kuasa kita, relasi kita. Dan juga tidak cukup hanya dengan otak, artinya dengan kecerdasan kita, kepintaran kita, wawasan kita, pengalaman kita, dan seterusnya. Petrus itu orang yang sangat hebat, sangat berkompeten dalam hal menangkap ikan. Dia tahu kapan waktunya, dia tahu bagaimana caranya. Tapi senyatanya dia gagal total sepanjang malam. Maka apa yang perlu disertakan selain bekerja dengan otot dan dengan otak, rupanya kita juga perlu bekerja dengan iman dan dengan ketaatan pada Tuhan. Dengan iman, artinya kita melibatkan Tuhan sendiri. Seperti pengalaman Petrus, tadinya mereka bekerja tanpa Tuhan, tapi kemudian bekerja berdasarkan perintah Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bekerja dengan iman artinya juga
berserah diri kepada Tuhan. Tidak dengan sendirinya bekerja dengan Tuhan, pasti hasilnya akan luar biasa. Mungkin juga masih akan kegagalan, masih ada hal-hal yang kita rasa masih kurang. Tetapi orang tidak akan jatuh di dalam kekecewaan dan frustrasi serta stres, karena dia merasa dia sudah punya usaha, dia juga sudah berdoa melibatkan Tuhan. Dan juga bekerja dengan mematuhi kehendak dan perintah Tuhan, itu yang ditunjukkan Petrus dengan sangat baik. Petrus itu pantas dan layak untuk menolak perintah Tuhan untuk kembali menebarkan jala. Dia bisa katakan, Tuhan, Yesus boleh hebat dalam hal pertukangan karena dia anak tukang kayu, tapi Yesus tidak banyak tahu sesungguhnya perihal ilmu menangkap ikan. Petrus yang justru paham. Maka dia sebetulnya juga mau melontarkan sebuah penolakan secara sangat halus dengan mengatakan, kami sudah bekerja sepanjang malam. Ini bukan hanya informasi, tapi juga sebetulnya sebuah isyarat untuk mengatakan kepada Yesus, tidak usah suruh kami kerja lagi. Nanti kami malu 2 kali, kami gagal 2 kali, kami kecewa 2 kali. Tetapi kalimat Petrus tidak berhenti di situ, tidak hanya mengatakan kami sudah bekerja sepanjang malam dan tidak dapat hasil. Dia masih lanjutkan, tetapi karena Engkau yang memerintahkannya, aku akan menebarkan jala lagi. Inilah ketaatan, saudara-saudari. Meskipun nampak tidak logis, meskipun nampak ini akan sia-sia lagi, tapi Petrus menunjukkan kepada kita bagaimana bekerja dengan mematuhi kehendak dan perintah Tuhan. Maka mari ibu bapak, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bekerja, kerja dan kerja, kata Presiden kita Jokowi. Kerja, kerja dan kerja. Tapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga untuk mendapatkan juga sebuah mental yang bagus, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Kita tidak cukup hanya bekerja dengan 2 O tadi, hanya dengan otot dan dengan otak. Tapi mari kita bekerja sebagai anak Tuhan, bekerja dengan hati yang penuh iman. Kita melibatkan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau sukses, syukur puji Tuhan. Tapi kalaupun masih gagal, kita tidak akan mengatakan sialan, atau kita tidak akan mengatakan percuma saya berdoa, percuma saya mengikutkan Tuhan. Tapi kita masih membangun optimisme di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hari ini saya gagal, tapi besok saya pasti bisa berhasil. Atau kalau saya terus-menerus gagal, mungkin memang Tuhan tidak menghendaki saya seperti ini. Saya harus mencari sebuah cara yang lain. Dan kita terus-menerus mematuhi kehendak dan perintah Tuhan. Maka doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu sangat bagus. Jadilah kehendak-Mu, kehendak Tuhan yang kita utamakan di atas bumi, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam setiap rencana kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di bumi seperti di dalam surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.